Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat terus belajar dan berkembang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Nabila. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas 1C Manajemen. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Materi tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Dan yang keempat, penggunaan bahasa di ruang publik. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Sebelumnya, bahasa Indonesia sudah diakui sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1828 dan diatur dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya, mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hal ini menandai peran pentingnya dalam menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa kedudukan dan fungsi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin utamanya. Yang pertama, sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia semakin terpupuk. Yang kedua, sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dengan adanya bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah, suku, atau golongan. Yang keempat, sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, media massa, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulisan, seperti pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya mengenai fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama,
Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengacu pada penggunaan bahasa dalam konteks politik dan pemerintahan yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas negara dan keamanan nasional. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial sekaligus sebagai alat kontrol sosial. Penggunaan bahasa di ruang publik. Ruang publik merupakan ruang di mana warga negara memiliki akses untuk melakukan kegiatan publik secara mandiri, termasuk menyampaikan pandangan secara lisan atau tertulis. Meskipun beberapa ahli menyatakan bahwa ruang publik pada umumnya berupa ruang terbuka. Ruang publik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ruang publik tertutup atau berada di dalam bangunan dan ruang publik terbuka atau yang berada di luar bangunan atau sering disebut sebagai open space. Bahasa publik kontras dengan bahasa pribadi atau bahasa yang hanya dapat diucapkan oleh satu orang atau diketahui bahwa mereka berbicara, dan idiolek atau bahasa yang sifatnya ditentukan oleh sifat-sifat penutur individu, bukan penutur lain atau komunitas penutur sebagai semua. Saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.